Halo rekan-rekan pengolah data sekalian, nama saya Ahmad Al-Ghifari dan kali ini saya mau membahas lanjutan conditional formatting ya, episode 2 conditional formattingnya. Sini juga ada laporan yang sama yang kayak kemarin video. Oke, lanjut aja. Kalau misalkan kalian baru di channel ini, kalian harus langsung klik link playlist aja di deskripsi. Dari situ nontonnya harus berurutan ya, untuk urutan-urutan yang case study atau urutan-urutan yang tutorial video yang dasarnya ya, rumus-rumus. Saya sudah bahas beberapa rumus ya yang penting ya di Excel untuk administrasi. Yang penting adalah untuk case study-nya ya, untuk administrasinya gitu. Oke, kalau misalkan ini conditional formatting itu kan ada formatting yang rules, berbeda rules ya. Di sini kan saya mau menjelaskan top or bottom rules. Top or bottom rules itu adalah ketika kalian ingin mencari nilai yang misalkan top 10 item. Misalkan top 10 item itu apa? Misalkan ini ada 11, kemudian ada 14, ya 15. Misalkan saya ingin memblok ini. Misalkan conditional formatting itu topnya ya, misalkan top 10 item. Top 10 item tuh gimana? Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari ya data yang paling besar, tapi kalian itu misalkan ingin mencarinya itu 10 item, di sini kan 10 item ya. Nah, kalau misalkan saya mau 2 item aja data terbesarnya itu gimana? Bisa, guys. Nah, ini kan 10 item ya. Ini kan semuanya pasti ke ini ya, ke detect ya kalau misalnya 10 item. Jadi saya mau milihnya itu 3 aja, 3 terbesar ya. Ya, top top 3 item ya. 3 terbesar. Di sini 3 terbesarnya itu ada 11, 14, 15 ya. Kalau misalkan 4-nya 9 ya. 4 terbesar. Jadi dia nyarinya yang terbesar ya, 4 terbesar gitu guys ya. Oke, top 10 item itu kayak gitu ya. Kalau misalkan bottom ya, bottom 10 item ya kebalikannya guys ya, yang terkecilnya. Misalkan di sini ada nilai 3, kemudian ada 4 ya. Kita blok aja, misalkan ini bottom ya. Nah, di sini saya mau carinya 3 terbawah ya. 3 terbawah itu ketemunya ya angka ini ya. Kalau 4 ini, kemudian 5 ya. Nah, 6, 7, 8 ya, 9 ya. Oke. Kemudian ada top 10%, misalkan persentase. Misalkan di sini saya mau persentase aja lah. Nah, di sini kan ada persentase ya. Persentase itu saya mau membloknya itu misalkan di sini berbeda ya untuk persentase. Kalau misalkan persentase itu kan ada top 10, ada bottom 10. Kalau misalkan top 10% itu berarti ini kan 10% terbesar ya. 10% terbesar. Nah, ini kalau misalkan bottom rulesnya, bottom 10%-nya ini yang 10% terbawah ya. 10% terbawah itu dia ngedeteknya 30%-nya gitu. Kalaupun ada 10%-nya saya harus membuat 10%, misalnya 10%, 20% ya. Ini kebetulan 30% ya, dari 30%. Jadi dia ngebacanya yang terbawah itu ya 30% gitu guys ya. Kalau misalkan 9% ini sama aja. Jadi bedanya 30%-nya gitu. Nah, 30% terbawah ya. Sini kebacanya 40 sama 30. Kemudian ada above average sama below average. Misalkan ada 20 ya. Ini berapa nih? 14 anak ya, 14 anak. Average-nya itu 6,07 ya. Kemudian sum-nya itu 85. Sum saya nggak membutuhkan. Kita membutuhkannya average ya, dari rata-rata 14 anak ini average-nya 6,07
Saya mau yang anak-anak yang di bawah average itu tuh saya tandain gitu. Silakan below ya, below average ya. Nah, tuh average-nya aja kan 6,07 ya. Kalau misalkan 6 itu kan berarti udah di bawah average ya, udah di bawah rata-rata gitu guys ya. Kalau misalkan di atas rata-ratanya ya kebalikannya aja ya. Ya above average ya. Atau 8, 9 ya, 7 6 itu belum termasuk ya, belum termasuk rata-rata. Ini 6,07 ya rata-ratanya. Oke, gitu ya guys ya untuk conditional formatting di top or bottom rules. Oke, segitu aja dulu dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya. Sekian, terima kasih.